Nina Fatilana, saya selaku ketua dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul baris dan deret. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini adalah barisan bilangan, di mana apabila suatu suku dikurang dengan suku sebelumnya, itu merupakan yang disebut dengan beda barisan. Nah, kita lihat di sini ada barisan 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Di mana 3 ini sebagai suku pertama, yang 5 ini sebagai suku kedua, 7 sebagai suku ketiga dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, jadi tadi dikatakan bahwasannya beda barisan adalah suatu suku dikurang dengan suku sebelumnya. Maka tadi di sini kita lihat 2 dikurang 1, maka itu hasilnya akan sama jika 3 dikurang 2. Contohnya kita lihat 5 dikurang 3 itu adalah 2. Nah, 7 dikurang 5 juga 2, maka itu yang disebut dengan beda barisan. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada barisan 15, 18, 21, 24, 27 dan seterusnya. Di sini kita akan mencari beda barisannya atau selisihnya dengan mengurangkan suku sebelumnya dengan suku di sebelumnya juga. Di sini kita lihat suku kedua dikurang dengan suku pertama. 18 dikurang 15 adalah 3. 21 dikurang 18 adalah 3. 24 dikurang 21 adalah 3. Dan 27 dikurang 24 juga 3. Maka selisih atau beda barisannya adalah 3. Di sini kita akan memasuki rumus untuk menentukan suku ke N. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana UN ini adalah suku yang mau kita cari. Misalnya di soal nanti dikatakan tentukan suku ke 25, maka 25 itulah yang menjadi N-nya. Kemudian A itu sama artinya dengan U1, yaitu sama-sama suku pertama. Kemudian B adalah beda barisan. Nah, di sini cara kita untuk mendapatkan rumusnya itu dapat kita lihat di sini bahwasannya tadi untuk mencari beda barisan adalah suku kedua dikurang dengan suku pertama. U2 dikurang A itu kan tadi sama artinya dengan U1. Jadi U2 dikurang U1 sama dengan beda barisannya. Maka di sini dapat kita pindah. Ini min kita pindah menjadi positif. Jadi U2 sama dengan A ditambah B. Untuk U3 dikurang U2 sama dengan B, maka di sini pindah juga. Jadi U3 sama dengan U2 ditambah B. Nah, di sini U2 kan udah ada nilainya. U2 itu adalah A ditambah B. Jadi di sini harusnya dituliskan A ditambah B ditambah B. Jadi B tambah B adalah 2B, maka ditulis A ditambah 2B. Kemudian untuk U4 dikurang U3, maka pindah ruas juga menjadi U3 ditambah B, di mana U3 ini nilainya udah ada, yaitu A ditambah 2B. Maka 2B ini tinggal ditambahkan 1B-nya lagi, jadi A ditambah 3B. Untuk U5 dikurang U4 itu sama dengan U4 ditambah B sama dengan A ditambah 4B. Nah, dapat kita lihat jika di sini koefisiennya itu 2, maka di sini B-nya itu adalah 1. Jika di sini 3, maka B-nya adalah 2. Jika di sini 4, maka B-nya adalah 3. Maka itu sama saja seperti jika kita mau mencari suku keberapapun, suku tersebut dikurangi 1. Jadi dapat kita simpulkan rumusnya UN sama dengan A ditambah suku tadi N kurang 1 kemudian dikalikan dengan B. Sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Fitri Rizky Anda. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal barisan aritmatika, yaitu contoh soal menentukan suku ke N. Suku ke-8 dari barisan aritmatika 17, 14, 11, 8 dan seterusnya adalah penyelesaiannya adalah untuk menentukan suku ke N kita lihat pada ketentuannya, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana N sudah kita cari, A suku pertama, B beda barisan atau selisih. Di sini sudah diketahui A dan N, dan kita akan mencari B, yaitu beda barisan adalah suatu suku dikurang dengan suku sebelumnya, yaitu 17 sebagai suku pertama, 14 sebagai suku kedua, 11 sebagai suku ketiga, 8 sebagai suku keempat. Jadi 14 dikurang 4, 14 dikurang 17, 11 dikurang 14, 8 dikurang 11 sama dengan 3. Di mana ketiga tersebut adalah beda barisan. Setelah mendapatkan beda barisan, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana N tidak ganti dengan 28, A tidak ganti dengan 17, B tidak ganti dengan 3.
ditambah 51, di mana 27 dikali 3 sama dengan 51. Jadi 17 ditambah 51 sama dengan 54. Jadi suku kedua dari barisan aritmatika tersebut adalah 54. Nama saya Mustika, di sini saya akan menjelaskan tentang sisipan aritmatika. Di mana jika di antara bilangan P dan Q disisipkan N bilangan dan membentuk sebuah barisan atau deret aritmatika, maka B adalah, di sini rumusnya adalah B sama dengan Q kurang P per N tambah 1, di mana Q ini adalah suku terakhir dan P ini suku pertama, per N-nya itu banyak bilangan tambah 1. Kita masuki contoh soal, yaitu di antara bilangan 9 dan 111 sebanyak 33 bilangan, sehingga semua bilangan yang disebutkan membentuk barisan aritmatika. Tentukan suku ke-23 barisan tersebut. Nah, sebelum menentukan suku ke-23-nya, kita mencari banyak bilangnya terlebih dahulu. Kita masuki contohnya, yaitu P sama dengan 9, Q sama dengan 111, N sama dengan 33. Rumusnya yaitu D sama dengan Q kurang P per N tambah 1. D sama dengan Q-nya itu 111 kurang P-nya itu adalah 9 per N-nya itu adalah 33 tambah 1. Jadi 111 kurang 9 yaitu 102, 33 tambah 1 yaitu 34. Jadi 102 bagi 34 yaitu 3. Jadi banyak bilangannya itu adalah 3. Nah, di sini kita akan menentukan suku ke-23-nya, yaitu menggunakan rumus pada hasil pertama, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. N-nya itu adalah 23, A itu adalah 9 tambah N itu adalah 23 kurang 1 kali B. U 23 sama dengan 9, 23 kurang 1 22, 3-nya diturunkan. U 23 sama dengan 9 turunkan 22 kali 3 sama dengan 66. Jadi 22 kali 3 66. U 23 sama dengan 9 tambah 66 jadi 75. Jadi suku ke-23 dari barisan tersebut adalah 75. Sekian dan terima kasih. Untuk mempertegas saja, tadi yang saya sampaikan, harapan saya kan sudah bisa. Terburu-buru atau terlampau cepat, yang saya ulang. Simpelnya saja. Yang pertama di sini untuk kelompok kedua berbicara tentang baris dan deret. Yang pertama di sini sekali dibahas tentang barisan aritmatika. Kemudian nanti di situ ada deret. Begitu juga dengan geometri. Oke, yang pertama barisan. Nanti di sini cukup kamu membedakan. Kalau barisan itu dia selalu dengan UN. Kalau deret dia selalu dengan SN. Itu aja perbedaannya pertama. Itu aja dulu yang kamu ketahui. Tapi nanti akan kita bahas untuk deret. Yang pertama barisan. Barisan di sini sudah jelas. Dibuat ketentuannya selisih suatu suku dengan suku sebelumnya. Suku sebelumnya akan sama, akan selalu sama. Nanti contohnya begini: 3, 5, 7, 9, 11, 13. Sudah? Kita di sini mau mencari B. B itu adalah beda. Beda itu apapun selisih. Oke. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dari sini untuk mencari selisih itu adalah sesuai dengan ketentuan selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Coba kita perhatikan. Ini adalah suku. Ini suku ya. Suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sudah? Contoh kita ambil suku ketiga. Suku sebelumnya 5 atau 9? 5. Bisa ya? 13 suku sebelumnya? Coba lihat. 7 dengan 5 dengan 13 dengan 11. Selisihnya sama enggak? 7 kurang 5 adalah 2. 13 kurang 11 juga 2. Nanti berarti ini adalah barisan. Apabila berbeda itu bukan barisan. Bisa ya? Tapi itu ketentuannya. Kemudian di sini
ada dia itu mencari rumusnya. Rumusnya sudah diturunkan dari sini. Sudah diturunkan. Oke, tapi sebelum masuk rumusnya di sini yang perlu kamu ketahui. Di sini adalah U1 tadi saya bilang, ya kan? Maksudnya itu adalah suku ter ini suku ke dan seterusnya. Oke, pada barisan ini suku pertama ataupun U1 itu akan sama dia nilainya dengan A. Kalau ada nanti kamu lihat A, berarti itu menyatakan suku pertama. Sama seperti ini. U2 seharusnya kan U2 dikurang U1, iya kan? Nah, tetapi di sini boleh dipakai A. Kenapa? Tadi di awal sudah saya bilang bahwasannya U1 itu sama dengan sama dia. Oke. U2 kurang U1 atau U2 dikurang A sama dengan B. Itu kan B, itu beda. Contoh, U7 dikurang U berapa? U6. Sebelumnya ingat aja, sebelumnya ingat. Itu juga sama dengan B, beda, iya kan? Oke, kemudian setelah diturunkan nanti dapat seperti begini. Di sini dia didapat rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 bagi B. Contoh begini aja. N itu adalah banyaknya suku. Bisa? Nanti siapa tahu ditanya suku ke-25. Ini masih gampang mungkin begini. Ya. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Series 13 berapa? Series 19. Coba kamu tentukan berapa suku ke 100? Apa mungkin menjumlah begitu? Mungkin tidak, makanya ada rumus. Bisa ya? Oke, setelah ditanya nanti U100 berarti langsung aja. Tadi awalnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 lagi B. Sudah, ini aja patokan. Kalau ditanya U100 buat jadi 100 ya. U100 sama dengan A ditambah 99 ya. Langsung aja. 100 dikurang 1, 99 dikali B itu beda kan? Ya kamu gunakan rumus itu ya, dapat nanti datang. Bisa? Kalau kamu buatnya tambah 2, tambah 2, tambah 2, gak akan habis. Kalau sedikit boleh lah, kan begitu kan? Tapi sesekali jangan digunakan begitu. Sudah ada ketentuan, ada rumus. Bisa? Oke, itu untuk pengamatan sini. Kemudian di sini, oke dia langsung masuk ke contoh. Tentukan suku ke-28 kan nggak mungkin kan? Habis 17, 14, berarti turun 3 dia ya. Turun dia 3 kan? Pasti nanti ke-28 nya pasti minus ya kan? Pasti minus karena turun dia selalu. Tapi nggak kerjaan ini sampai 28, nggak habis lah. Oke, langsung aja digunakan rumus ya. Rumusnya itu tadi yang saya bilang tadi. Suku N sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Yang ditanya apa? Suku berapa? Ya buat aja U28. Bisa? Masukkan ke rumusnya. A tambah A itu apa tadi saya bilang? A itu sama dengan sama. Lihat aja barisan pertama dalam deret itu, suku yang pertama dalam barisan itu dia yang pertama muncul. Berarti yang pertama muncul di sini adalah 17 setelah dia menjadi pertama ataupun Oke, masuk lagi kita. Ditambah kayaknya kan sama. Kalau di sini 100 ya di sini pun 100 ya kan. Kalau di sini 28 ya di sini 28. Dikurang 1 jadi 20. Dikali B. B itu selisih. Selisihnya kan boleh kita pakai 11 dikurang 14 boleh kan? Kan ada suatu suku dikurang suku sebelumnya itu aja kan? Itu beda. Oke, berarti nanti dia 11 dikurang 14 boleh, 14 dikurang 17 boleh. Gak harus semua seperti begini, gak harus ya. Mereka hanya menerangkan saja. Salah satunya kamu begini, pasti sama. Oke, kemudian kita dapat bedanya adalah min 3. Kemudian tidak memasukkan. Yang pasti ini adalah kerjaan anak SD di kelas 4. Menambah, mengurang, mengali. Iya kan? Kalau ke sini pun tidak bisa lagi ya, kita sudah gagal. Tidak memasukkan.
2 kakak kurang 1, 27. Itu juga di min 3 yang mengajukan 1, 2, 3, 6 tambah 2, 8. Berarti min 80 ditambah 17. Sama yaitu dengan 17 dikurang 80. Hasilnya adalah min 64. Oke, satu lagi. Sisipkan aritmatika. Mungkin ada soal nanti yang akan disisir beberapa bilangan. Oke, sebenarnya kan contohnya. Di antara bilangan 9 dan 111. 9 di sini, 111 di sini. Bisa dibayangkan? Bisa? Sebanyak 33 bilangan, sehingga semua bilangan yang disisipkan membentuk ada nanti disisipkan di sini. Dari antara 9 sampai 111 ada bilangan yang disisipkan. Paham? Dimasukkan disisipkan. Oke, ada bilangan yang disisipkan, kemudian membentuk barisan aritmatika. Ya, barisan itu begini. Polanya harus sama, selisihnya harus sama semua ya kan? Yang mana aja kita harus sama. Oke, karena disisipkan barisan sehingga membentuk barisan aritmatika. Suku ke-23. Oke, nanti ujung-ujungnya dia harus jadi U23. Ini tanya suku ke-23, tapi suku itu kan suku ke-23 berarti U23 berarti A tambah 23 dikurang 1 dikali B. Iya kan? Tapi suku itu kan ada langkah yang kita tahu. Karena beda dia konteksnya ini dengan ini beda. Karena di sini dia berbicara sisipan, ada bilangan yang disisipkan. Sehingga setelah disisipkan terbentuklah dia barisan. Ada polanya kan. Oke, di sini dia dibuat dia pakai keterangan, boleh. Adanya di buku membuat N ini menjadi K, boleh. Namanya juga matematika. Matematika itu adalah kesepakatan. Itu kesepakatan. Yang penting kamu itu tahu memahami. Oke, kemudian dari sini sama, di sini adalah beda. Dan pasti di sini kita mencari bedanya dulu. Coba bayangkan di sini. Di sini 9, di sini 111. Ini adalah suku pertama, ya kan? Ini suku ke. Tahu nggak kamu apa bedanya? Kan nggak tahu kita kan? Karena apa? Nggak ada suku keduanya. Iya kan? Kalau ada suku keduanya enak. Contoh di sini, contoh suku keduanya adalah 15. Berarti berapa B-nya? 15 dikurang 9. Berarti bedanya adalah kalau ada. Ini kenapa tidak ada? Hanya 2 bilangan aja yang diketahui, awal dan akhir. Tapi dibuat ketentuan di sini ada 33 bilangan. Oke, nanti digunakan rumusnya. P dari rumus ini adalah suku pertama, berarti 9 ya kan? Oke, masuk lagi Q. Di sini adalah suku terakhir, berarti inilah 111 ya kan? Kemudian N itu bilangan yang disisipkan. Banyak bilangan tersebut, banyak bilangannya. Ada sebanyak 30. Kita masukkan aja ke rumusnya. A dikurang P per N ditambah 1 itu mencari beda. Harus dapat kita dulu bedanya. Kalau nggak dapat bedanya nggak bisa kita masuk ke sini. Oke, nanti dapat bedanya A-nya dan Q dikurang P. Q dikurang P per N tambah 1. Q-nya 111 dikurang 9. Berapa sama 111? 102 dibagi banyaknya bilangan 33 ditambah 1 jadi 30. Berarti bedanya 102 dibagi 34 adalah 3. Oke, kemudian sudah dapat bedanya. Sudah masuk rumusnya, yang ditanya apa? Suku ke 23. Berarti A tambah 22 langsung ya. 22 D. Ya kan? 22 dikali D. Oke. A-nya tadi 9 yang menjadi suku pertama, N-nya yang ditanya soal. Ini yang ditanya soal ini ya, 23 ya. Kalau dibilang 25 ya 25 maka berubah. Oke, dikurang 1 dikali 3. 9, 22 kali 3, 66. 9 tambah 66 adalah 70. Oke, sampai itu tadi ya. Nama saya Ardian sendiri. Di sini saya akan membahas tentang suku tengah matematika. Suku tengah matematika hanya berlaku untuk barisan yang berbunga ganjil. Suku tengah
dilambangkan dengan huruf T. Misalnya ada bilangan 4 itu bilangan genap, maka tidak masuk ke tengahnya. Bila masuk ke rumus umumnya, UT sama dengan A tambah UN per 2, yang mana kita ketahui UT harus ke tengah dan A harus ke pertama. Kita masuk ke dalam soalnya. Ketahui barisan aritmatika 2, 6, 10, 14 dan seterusnya sampai ke 2. Tentukan nilai suku tengahnya dan pada suku berapakah suku tengah dari barisan tersebut. Kita masuk dengan penyelesaian. Tanda suku pertama, tengah 2, UN terakhir, suku terakhirnya akan 2. Kita masuk kan rumusnya, UT sama dengan A tambah UN per 2 sama dengan A tadi suku pertama 2 tambah UN suku terakhir, suku terakhirnya akan 2 per 2 akan 2 tambah 2 dengan 4 per 2 dengan 42. Jadi satu tengahnya 42. Kemudian kita akan mencari pada suku berapakah suku tengah dari barisan tersebut. Untuk mencarinya kita lihat pada rumus algoritma pertama. Untuk UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN adalah 82 suku terakhirnya dengan A adalah suku pertama yaitu 2 tambah N kurang 1 kali 4. Dari mana 4 ini? Dari selisih mana suatu suku dikurang suku sebelumnya. Dengan 2 adalah dari suku pertama, 6 adalah dari suku 2, 10 dari suku ketiga, 14 suku keempat. Jadi 6-nya suku kedua dikurang suku pertama, yaitu 6 kurang 2 4, 10 kurang 6 4, 14 kurang 10 4. Jadi selisihnya 4. Dengan 2 tambah ini kita alihkan ke dalam. Jadi 4 kali N 4N, 4 kali min 1 min 4. Dengan 2 tambah min 4 yaitu min 2 tambah 4N. Min 2 nya kita pindahkan, kita luas menjadi positif, menjadi 82 tambah 2 dengan 4N. 82 tambah 2 dengan 84 sama dengan 4N. N sama dengan 64 bagi 4 sama dengan 21. Jadi jumlah suku barisannya adalah 21. Kemudian kita mencari 42 ini berada di suku berapakah dalam barisan tersebut. Untuk mencarinya kita lihat rumusnya. T sama dengan 1 per 2 N tambah 1. T sama dengan 1 per 2. N nya sudah diketahui yaitu 21 tambah 1 dengan 1 per 2 kali 21 tambah 1 yaitu 22. 22 kali 2 sama dengan 11. Jadi 42 ini berada di suku ke-11. Saya akan menjelaskan tentang beda baru atau dilambangkan dengan aksen, di mana beda baru ini adalah selisih yang baru bila disebutkan suatu bilangan pada barisan. Kita masuk ke rumusnya itu adalah B aksen sama dengan B per K tambah 1, di mana B aksen itu adalah beda baru, K itu adalah bilangan yang disisipkan. Contoh soalnya yaitu ketahui barisan aritmatika berikut 2, 10, 18 akan disisipkan 3 bilangan. Maka tentukanlah A beda barunya, B barisan aritmatika yang baru. Penyelesaiannya yaitu di sini ada 3 barisannya itu satu barisan yaitu 2, 10, 18, di mana beda barunya itu adalah 8. Kenapa 8? Karena 10 kurang 2 adalah 8, 18 kurang 10 adalah 8. Nah, di sini kita akan mencari beda baru pada bilangan tersebut, tetapi karena beda baru hasil bedanya itu bukan 8 lagi. Jadi kita masuk di rumusnya yaitu B aksen sama dengan B per K tambah 1, di mana B itu adalah 8, K itu adalah 3. Maka B aksen sama dengan B per K tambah 1 sama dengan B nya itu adalah 8 dan per K nya itu adalah bilangan yang disisipkan adalah 3 tambah 1. Jadi 8, 3 tambah 1 sama dengan 4. 8 bagi 4 adalah 2. Jadi B aksennya itu adalah 2. Nah, di sini kita akan mencari beda baru pada kolom-kolom kosong ini, yaitu kita masukkan nilai
2 yaitu 2 tambah 2 adalah 4 dan seterusnya. Jadi 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8 dan 8 tambah 2 10. 10 tambah 2 12, 12 tambah 2 14, 14 tambah 2 16, 16 tambah 2 18. Jadi beda baru dari soal tersebut adalah 2 dan garisan aritmatika yang baru adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Sekian, terima kasih. Oke, perhatikan kenapa? Kita sambung mulai dari suku tengah. Sama halnya dengan sebelumnya, nggak ada beda. Kalau dibilang U1 berarti itu menyatakan suku per. Kalau U7 menyatakan suku ke-7. Sama juga ini suku tengah. Ya kan yang disebutkan dengan T kecil. Berarti dia itu menyatakan suku tengah. Nggak ada bedanya. Oke, dari sini nanti didapat rumusnya untuk suku tengah itu adalah A ditambah UN. UN-nya sudah ada rumusannya. Pertama tadi ya kan? UN itu adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, bisa diperbanyak boleh. Pakai UN aja pun boleh. Penting kamu tahu UN itu apa. Per 2. Oke, tadi sudah keterangannya suku tengah. A itu tetap sebagai suku pertama. U1 sama dengan A. Oke, di sini ada contohnya. Diketahui barisan aritmatika 2, 6, 10, 14 dan seterusnya sampai 82. 82 ini adalah suku terakhir. Suku terakhir ya. Suku terakhirnya adalah 82. UN-nya adalah 82. Begitu dia ya? Bisa? Oke, bukan ditanya kita berapa suku terakhirnya. Ini sudah dikasih tahu. Suku terakhirnya adalah 82. Masukkan aja rumusnya. UN sama dengan A tambah UN. A tambah N ini ya. Bukan UN ya. Bisa ya? UN kan A tambah N kurang 1 kali ini, bukan UN. Oke, dari sini UN-nya tadi kan sudah ada 82. Suku terakhirnya adalah 82. Tapi jangan lagi kamu mencari UN karena UN-nya sudah ada. Tetapi kita di sini memanfaatkan biar tahu kita nilai edit. Oke, mencari tahunya begini ya. Masukkan aja ke dalam rumusnya, masukkan nilai yang sudah ada. UN-nya 82. Suku A-nya adalah suku pertama dari barisannya gimana? Ini ya, 2 ya, ini suku pertama. Kemudian ditambah N kurang 1 kali B. Nanti B-nya di sini ya tetap sama aja selisih dari suatu suku dengan suku sebelumnya. Contoh, 6 dengan 2, selisihnya adalah 4, ya kan? 10 dikurang 14 dikurang 10 juga tetap 4. Sebelum 82 kira-kira berapa? 70. Bisa ya? Oke, nanti dapat B-nya itu adalah 4. Masukkan 4 kemari. Kemudian tetap aja cara pengoperasian. 82 sama dengan 2 ditambah 4-nya kali ke N, kan begitu kan? 4 kali N 4 kali negatif 1 min 4 negatif 4. Oke. Kemudian mengoperasikan sama aja. Di sini dia langsung aja 2 dikurang 4. Bisa ya? 2 dikurang 4. Berapa 2 dikurang 4? Min 2 tambah 4N nya sama aja, tetap aja. Tambah 4N. Kemudian min 2 nya pindah ke kiri. Berubah tanda. Awalnya dia negatif, pindah ke kiri menjadi posisi. Berarti 82 ditambah 2 sama dengan 4N. Hasil jumlahnya adalah 4N. N-nya sama dengan 84 dibagi 4. Oke, 84 dibagi 4 adalah 1. Ini adalah jumlah subbarisan. Sudah? Jumlah subbarisan. Nah, ini dia jumlah subbarisan itu. 2, 6, 10, 14, kira-kira setelah 14 berapa? Dan 18 baru 20, seterusnya sampai 82. Banyaknya itu nanti adalah sebanyak 21 barisan.
21 suku. Bisa? Bisa? Itu dia menyatakan suku. Kemudian dari sini kita mencari berapakah suku tengah dari barisan tersebut. Berarti UT dia kan? Oke, untuk mencari T-nya itu untuk mencari tengahnya. Tengahnya itu tadi kan dibuat ada ketentuan. Tengah itu dia jumlah barisannya, jumlah suku barisannya, jumlah banyak suku barisannya, dia harus ganjil. Oke, inilah itu. N-nya ya kan, banyaknya barisannya tadi 21 kan? Ganjil atau kenapa? Ganjil. Kalau begini dia 21, berarti di sini 10, di sini 10, sisa 1. Benar 21? Oke, inilah dia itu 11. Ya kan? Tengahnya itu adalah suku ke 11, bisa ya? Kalau ada 31, suku tengahnya berapa? Suku ke 16, 15 kiri, 15 kanan, tengahnya berarti dia suku ke 16. Jadi langsung itu tengahnya itu adalah menyatakan suku ke 11. Karena apa? Banyaknya barisnya ada 21, 10 kiri, 10 kanan, tengahnya 1, berarti suku yang ke 11. Bisa ya? Oke, masuk ke suku tengahnya. A ditambah UN, itu tadi yang saya bilang di awal. Oke, A adalah 2 ditambah UN-nya adalah 82 per 2, 84 per 2 sama dengan 42. Bisa ya? Itu untuk suku tengah. Kemudian kita lanjut. Di sini ada beda baru. Ada lagi dia selisih yang baru begitu. Tetapi setelah disisipkan. Oke, dari sini tadi itu yang saya bilang tadi, K ini boleh juga di sini sebagai K. Bisa ya? Seharusnya di sini harus kakian tadi itu biar nampak pembeda saya. Oke, dari sini langsung masuk ke contoh. Diketahui barisan aritmatika berikut 2, 10, 18. Tapi selisihnya langsung aja. Berapa nih selisihnya? 10 kurang 2 boleh. 18 kurang 10 juga boleh. Yang mana aja, salah satu aja pilih. Gak usah kamu kau cari beda. Ambil aja sama. Oke, kemudian dari sini akan disisipkan 3 bilangan. Akan disisipkan 3 bilangan. Tentukan beda baru. Yang kedua, barisan aritmatika yang baru. Oke. Dari sini, ini tadi selisih. Untuk menyatakan selisih ya. Tetap sama aja seperti sebelum-sebelumnya. Suku pertama itu adalah A. Ya, pasti ya. Suku pertama itu adalah A. B yang biasa. Berapa B yang biasa? 8. B yang baru itu ya disimbolkan seperti B aksen gitu ya. Bisa? Itu pada aja biar kamu tahu mana yang B yang biasa, mana dia B aksen. Kalau ada kamu lihat B aksen berarti itu menyatakan beda baru. Oke, beda barunya pun sudah ada rumusannya. Beda baru itu adalah beda yang biasa. Ini lagi biasa. Iya kan? Dibagi K tambah 1. Kan disitu adalah bilangan yang disisipkan. Akan disisipkan 3 bilangan. Berarti 3 nanti kan? Iya kan? Itu dia akan disisipkan 3 bilangan. Berarti 3. Oke, berarti langsung masuk ke rumusnya. Beda biasanya adalah ini. Per K itu bilangan yang disisipkan. Ini kita tambah 1. Berarti 8 per 4 adalah itu menjadi beda baru. Oke, dari sini beda barunya dia ada bernilai 2. 2 itu jadi begini nanti dia polanya. 2, 10, 18. Iya kan? Kita buat beda baru. Dengan beda barunya adalah 2. Ya, di sini ya tambah 2. Tambah 2. Di sini 4. Ini beda barunya. Beda baru kan? Beda baru selisih. Tam selisih dia. Berarti jadi berapa ini? 4 kurang 2. Berarti berapa sih? 2. Ini adalah dikurang nanti. Itu dia beda baru. Begitulah selanjutnya. Setelah 4 nanti 6. Setelah 6 baru begitu sampai 8.
Bisa? Oke. Silakan. Kenalkan, nama saya Fauzia Fadila Putri. Di sini saya akan menjelaskan deret matematika. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari deret bilangan. Deret bilangan adalah jumlah suku-suku pada barisan bilangan. Maka dari itu, deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Apabila ada U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai dengan ke UN, itu semua dijumlahkan, itulah yang dinamakan deret. Deret aritmatika dilambangkan dengan SN. Misalnya di sini jumlah suku ke-7. U1 dijumlahkan dengan U2 sampai dengan ke U7. Rumus dari deret aritmatika ini ada dua. Yang pertama, SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Dan yang kedua, SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Untuk N adalah jumlah suku yang ditanya, A adalah suku pertama, dan B adalah selisih. Perbedaannya, jika kita menemukan soal, di dalam soal tersebut dicantumkan nilai UN-nya, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Dan jika di dalam soal tersebut tidak dicantumkan nilai UN-nya, kita menggunakan rumus yang pertama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wibu Kaisar. Di sini saya akan membahas contoh soal dari deret aritmatika. Diketahui suatu barisan UN menyatakan suku ke N jika U7 sama dengan 16 dan U3 tambah U9 sama dengan 24, maka jumlah 21 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah, cara penyelesaiannya yang pertama yaitu kita akan mencari nilai U7 dengan menggunakan rumus yang ada di gambaran pertama, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B, yang mana N ini nilainya adalah 7. U7 sama dengan A tambah 7 dikurang 1 dikali B sama dengan 16. U7 sama dengan A tambah 7 dikurang 1 dikali B, yaitu 6B sama dengan 16. Inilah yang menjadi persamaan pertama. Lalu kita mencari nilai U3 tambah U9 sama dengan 24 dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu yang pada karton pertama. Kita akan mencari U3 terlebih dahulu. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. U3 sama dengan A ditambah 3 dikurang 1 dikali B. U3 sama dengan A tambah 3 dikurang 1 dikali B, yaitu 2B. Lalu kita akan mencari nilai U7. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. U9 sama dengan A tambah 9 dikurang 1 dikali B. U9 sama dengan A ditambah 9 dikurang 1 dikali B, yaitu 8B. Lalu kita masuki hasil dari U3 dan U9. A ditambah 2B ditambah A ditambah 8B sama dengan 24. Kita jumlahkan variabel yang sama. A ditambah A, 2A, 2B ditambah 8B, 10B sama dengan 24. Ini sama-sama kita bagi 2. 2A dibagi 2A, 10B dibagi 2, 5B, 24 dibagi 2, yaitu 12. Ini yang menjadi persamaan kedua. Lalu untuk mencari nilai A dan B, kita akan eliminasi A dari persamaan 1 dan 2. A tambah 6B sama dengan 16, A tambah 5B sama dengan 12. Kita akan mengisi A sama-sama dikurang A dikurang A, habis 6B dikurang 5B, 16 dikurang 12, yaitu 4. Maka nilai B nya yaitu 4. Lalu kita akan mensubstitusikan B sama dengan 4 ke persamaan pertama, yang mana persamaan pertama yang tadi adalah A ditambah 6B sama dengan 16, A ditambah 6, kita masuki nilai B nya yaitu 4, 6 dikali 4 sama dengan 16, A tambah 6 dikali 4 yaitu 24 sama dengan 16. 24 ini kita pindah-ruaskan ke kanan, jadi 16 dikurang 24 hasilnya adalah min 8. Setelah sudah dapat nilai A, B nya, kita akan mencari jumlah 21 suku pertama dengan menggunakan rumus deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2
kali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Mana kita akan mencari jumlah 21 suku pertama, jadi N-nya kita ganti jadi 21. S 21 sama dengan 21 per 2 dikali 2, kita masukin nilai A, min 8 ditambah 21 kurang 1, lalu kita masukin nilai B-nya yaitu 4. Sama dengan 21 per 2, 2 dikali min 8 yaitu min 16, ditambah 21 dikurang 1 yaitu 20, dikali 4. 21 per 2, 20 dikali 4 yaitu 80, jadi min 16 tambah 80. 21 per 2, min 16 ditambah 80 yaitu 64. Ini sama-sama kita bagi menjadi 2, 64 dibagi 2 yaitu 32. Lalu kita kalikan, 21 dikali 32 hasilnya adalah 672. Jadi jumlah 21 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah 672. Terima kasih. Oke. Sekarang sudah memasuki ke deret. Barisan sudah. Deret tadi berbicara tentang UN. Sekarang barisan tadi berbicara tentang UN. Sekarang deret berbicara tentang SN. Gak ada masalah. Penting kamu tahu apa itu beda, mana itu suku pertama, apa itu suku pertama. Oke, dari sini perhatikan. Di sini dia rumus yang ini boleh kamu gunakan, ini pun boleh. Sudah, ini adalah yang ini kalau dijabarkan ya begini juga sih. Oke, dari sini kalau membuktikan itu begini. Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah rumus UN. UN ini apa? Apa tadi UN? A ditambah N kurang 1 kali B. Oke, jadi ini Sn sama dengan N per 2 A tambah A ditambah N kurang 1 kali B. Yang ini kan, ini untuk pertama, ya kan? Dari situ ya dasarnya sama. Ini yang mana sih guna hukum? Tapi tahu UN itu adalah A tambah 1 A tambah N kurang 1 kali B. Oke, kita masuk langsung ke contoh. Di sini, tapi sebelumnya, deret itu begini dia, jumlah suku pada barisan. Contoh, ini tadi. Ini kan barisan ini kan? Ya kan? Kalau di barisan tadi menentukan sukunya kamu. Tapi kalau pada deret, ini kamu jumlahkan. Ini suku berapa? Ini dan seterusnya sampai 13 suku ke 6. Berarti nanti di sini kira-kira SN itu berapa? SN itu ya jumlahkan ini 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 24 35 40. Pasti nanti S6-nya ya kan? S6-nya pasti 40. Itu terlalu sedikit. Coba kamu jumlahkan jumlah barisannya sebanyak 1278 suku. Bisa tak begitu? Enggak, ada rumus. Bisa ya? Oke, nanti di sini jumlah suku-suku pada barisan bilangan. Itu barisan bilangan. Dijumlahkan dia sukunya itu. Tergantung soalnya ditanya suku berapa kan begitu kan. Oke, dari sini masuk kita ke soal. Diketahui suatu barisan UN menyatakan suku ke N. UN menyatakan suku ke N. Jika U7 sama dengan 16, U3 tambah U9 24. Oke, itu begini deh. U itu suku tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7 ya. 8, 9 kan? Ini di kan itu dijelaskan di situ kan? Oke, nanti di sini berapa nilainya? Berapa nilainya di sini? Hah? Kan biasanya kan suku ke-7 adalah
16. Bisa dipahami? Bisa? Oke, kemudian apa lagi dibilang? Kalau ini nilainya di sini ditambah nilainya di sini, bukan ini tambah ini ya, bukan ya, nilainya. Kalau dijumlah nanti ini berapa? 4, itu dia. Yang ditanya jumlah suku ke berapa? Ke 20. Di sini lagi tambah lagi 9, 10, 11, 12, 13 sampai nanti di sini 20. Jumlah kali ini semua. Itu dia. Bisa? Bisa? Oh, saya kamu fokus, nanti tertinggal. Kasihan, ada rawat deh. Ini berkelanjutan nanti kelas 12 sekarang. Oke, dari sini kita masuk ke U7. U7 di situ kita beranjak dari rumus suku ke 7. Berarti UN itu gantiannya menjadi 7. Berarti UN adalah A ditambah N. Kan begitu kan? Bisa ya? Oke. Di sini sudah diterangkan 7. Berarti ini berarti 7. Berarti 7 adalah A ditambah 7 dikurang 1 dibagi B. Ataupun 7 sama dengan A ditambah 6 B. Dulu dapat kita 1. Kan begitu kan? Oke, kita cari lagi berapa? Ini yang diketahui aja. Cari U3 sama dengan, langsung aja, langsung ambil logika. Kalau di sini U7A tambah 6B kan kurang 1 di sini kan? Kira-kira di sini jadi apa ya? Bisa ya? Oke, U9. Nah, yang apabila dijumlah ini hasilnya berapa? 20. Kan ada di sini. U3 ditambah U9 adalah 20. Saya buat begini dia. A ditambah 2B ini adalah U3 ya. Iya kan? Baru kan dibilang ditambah U9 sama dengan ini, masukin lagi, ditambah lagi buat sesuai dengan ini. Ditambah U9 nya berapa? A ditambah sama dengan 24. Oke, selesai kan? A dengan A boleh dijumlahkan, boleh. Ingat variabel yang sama boleh dijumlahkan. Oke, berarti menjadi berapa A-nya? 2. Baru ditambah B dengan B boleh dijumlahkan. Jadi berapa? B sama dengan 24. Oke, ini sudah dapat persamaan. U7 dengan hubungan U3 dan U9. Sudah, kita lanjut. Jadi dari sini U7 dan U9 U7 ini saya buat persamaan pertama, ini kita buat persamaan kedua. Menyederhanakan pun lebih sederhana pun boleh. Ini kita sederhanakan boleh. Ini bagi 2 semua. Ini dibagi 2 jadi A. Ini bagi 2 5. Ini bagi 2. Ini pun boleh kita pakai persamaan kedua. Oke, persamaan pertama dan kedua. Ini persamaan pertama. Persamaan pertama tadi adalah A ditambah 6B. Iya kan? A ditambah 6B sama dengan U7. Berapa U7? 16 sama dengan 16 ya kan? Oke, kemudian dari kedua tadi itu setelah kita jumlahkan U3 dan U9 didapat A ditambah 5B sama dengan 16. Seharusnya tadi ini kan kita sederhanakan ya dari sini. Jangan kamu kira loh, jadi 24 apa lagi? Sudah kita buat langkahnya dan sudah kita sederhanakan. Oke, dari sini masuk kita ke metode eliminasi dan substitusi. Eliminasi aja langsung yang sederhana. Eliminasi menghilangkan, dia bilang. Oke, yang bisa hilang langsung mana nih? Eliminasi A, ini saja yang kosong harus saya tulis.
bisa sirkel gitu, eliminasi A dari sama gitu kan. Oke, eliminasi A, kurangkan aja. Kalau dikurang habis ya, 6 dikurang 5 1 ambil B, berarti B nya cukup, ya kan? 16 dikurang 12 sudah dapat nilai B nya, ya sudah dapat nilai B nya kan. Sekarang kita mau mencari nilai A. B nya ini B sama dengan 4, substitusi ke persamaan, boleh ini, boleh ini, kemana? Kesini aja yang kecil ya. Berarti A tambah 5B sama dengan 12. A ditambah 5 kali 4 sama dengan 15. A ditambah 20 sama dengan 12. A sama dengan 12 dikurang 20. A sama dengan negatif. Oke, sudah dapat nilai A nya, A dan B nya, ya kan? Kalau sudah dapat, tinggal masukkan aja ke rumus. Masukkan ke rumusnya, rumus SM. Boleh yang ini kamu pakai, boleh yang ini, terserah aja. Oke, kalau kamu pakai yang ini, untuk ruang B ini pakai yang ini. Sn sama dengan n/2 dan seterusnya. Sudah? Kemudian di sini S21. S21 adalah menyatakan suku jumlah 21 suku tersebut. Itu yang saya bilang tadi, ini jumlahkan aja semua. Jumlahkan semua, kemudian dapat nanti hasilnya dari S21 dengan menggunakan rumus. Oke, masukkan aja S21 karena 21 jadi tanah, makanya S21 bisa. Oke, kemudian dari sini sama dengan n/2, berarti 21 dibagi 2 bisa dikali 2 kali A. A nya sudah kita dapat tadi berapa? 2 kali min 8 ditambah n nya tadi atas 21 dikurang 1 dikali B nya 4. Berarti 21/2 tetap. Di sini 2 kali min 8 21 kurang 1 20 kali 4 min gitu ya. Min 16 ditambah 80 adalah 64. Sama-sama dibagi 2. Di sini dia menjadi 32 tinggal jadi dengan 21 hasilnya 22. Perkenalkan saya Mirza, dan di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu barisan geometri. Jadi barisan geometri ini adalah barisan yang apabila suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya, itulah yang disebut dengan rasio. Nah, jadi perbedaan antara barisan geometri dan barisan aritmatika tadi, jika di aritmatika itu dengan suku sebelumnya itu dengan beda barisan. Namun dalam barisan geometri ini, sukunya itu dibagi, bukan dikurang, dan hasil pembagian itu disebut dengan rasio yang dilambangkan dengan R kecil. Nah, rumus umumnya yaitu UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Misalnya di sini ada barisan U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai UN kurang 1. Nah, berarti di sini kita akan membagikan U2 dengan U1, maka hasil bagi dari U2 dibagi U1 ini akan sama hasilnya dengan U3 dibagi dengan U2. Begitu seterusnya sampai suku ke N. Di sini ada barisan 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya sampai 128. Nah, apabila kita membagikan suku kedua dengan suku pertama, 4 dibagi 2. Nah, inilah yang disebut dengan rasio. Kemudian jika kita membagikan suku ketiga dengan suku kedua, hasilnya juga 2. Maka rasionya adalah 2. Cara kita mendapatkan rumus tadi, mendapatkan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, kita lihat di sini. Dikatakan tadi bahwasannya U2 dibagi dengan U1 itu hasilnya disebut dengan rasio. Nah, A itu kan tadi sama artinya dengan suku pertama. Maka di sini kita tulis U2 sama dengan ini pindah ruas. Jadi pembagian pindah ruas akan menjadi perkalian. Jadi U2 sama dengan U1 dikali R. U1 ini sama seperti A, kemudian dikali R. Kemudian untuk U3 dibagi U2 sama dengan R. Pindah ruas menjadi perkalian menjadi U2 dikali R. Nah, U2 ini tadi kan ada nilainya yaitu A kali R. Maka U2 nya diganti A kali R kemudian dikali R. Maka A kali R dikali R hasilnya adalah AR pangkat 2. Kemudian untuk U4 dibagi U3 itu dipindah ruas juga menjadi U3 dikali R. Nilai dari
yaitu AR kuadrat dikalikan dengan R lagi menjadi AR pangkat 3. Nah, di sini kita lihat apabila di sini bilangannya adalah 2, maka pangkat R-nya itu adalah 1. Apabila 3, maka pangkatnya adalah 2. Dan 4, maka pangkatnya 3. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwasannya untuk rumusnya ini kita cukup mengurangi M-nya dengan 1. Kita kasih contoh soal. Tentukan suku ke-10 dari barisan 64, 32, 16, 8 dan seterusnya. Nah, di sini sudah kita ketahui yaitu suku pertama yaitu 64. Kita mencari dulu rasionya, yaitu dengan membagikan suatu suku dengan suku sebelumnya, yaitu suku kedua dibagi dengan suku sebelumnya. 2 dibagi 1 berarti 32 dibagi 64, hasilnya adalah setengah. Jadi itu pasti akan sama apabila 16 kita bagi dengan 32, pasti hasilnya juga setengah. Jadi di sini rasionya telah kita dapat yaitu setengah. Di sini kita kan akan mencari suku ke-10-nya, maka UN, N-nya kita ganti dengan 10. U10 sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. R-nya tadi udah dapat yaitu setengah, kemudian N-nya tadi 10 dikurangi 1. U10 sama dengan masukkan suku pertamanya yaitu 64, kemudian dikali setengah, 10 kurang 1 adalah 9. Nah, di sini setengah ini kita pangkatkan 9 dulu. 1 pangkat 9 1, 2 pangkat 9 512. Maka di sini U10 sama dengan 64 dikali 1 per 5 112. 64 dikali 1 adalah 64 per 512. Jadi 64 dibagi 512 ini adalah 1/8. Jadi dapat kita ketahui bahwasannya nantinya suku ke-10 dari barisan ini adalah 1/8. Sekian. Oke, sebelum dilanjut, sekarang masuk ke rasio pada barisan geometri. Nanti rasio itu begini. Ini masalah pemahaman. Nanti kalau beda begini. Kalau beda adalah U2 dikurang U1. Suatu suku dikurang suku sebelumnya, ya kan? Kalau 2 suku sebelumnya ya 1. Kalau U5 suku sebelumnya 4. Itu dia. Beda. Kemudian untuk rasio di sini beda dia. Rasio itu disimbolkan dengan R kecil. R kecil itu adalah suatu suku dibagi yang sebelumnya. Ini dia yang membedakan. Bisa. Kalau beda suatu suku dikurang suku sebelumnya. Kalau rasio suatu suku dibagi suku sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke sebelum ke sampai di sini ada ketentuan. U2 dibagi U1 apa tadi itu? Ini adalah R, iya kan? Ada suatu suku dibagi suku sebelumnya R. Ataupun saya buat U5 dibagi berapa itu? Nah, itu juga adalah R. Oke, kalau ada seperti begini kamu lihat langkah yang kamu kerjakan adalah menjadi sila. Biar dapat rumusan ya gitu. Di sini R ini bisa nggak saya buat menjadi R per 1? Bisa. Langkahnya dari sila kali. Oke, U2 kali 1 2. Iya kan? U1 kali R U1 R. Iya kan? Oke, U1 itu sama dia artinya dengan A. Iya kan? Ingat, U1 itu adalah A. Sama. Berarti di sini boleh saya buat U2 sama dengan R. Bisa ya? Ini dasar. Oke, kemudian saya masuk lagi itu yang berikutnya. U3 dibagi U2. Ini juga sama dengan R. Ingat aja kalau kita membagi itu sama dengan R dengan suku sebelumnya. Oke, berarti kali silang juga. Ini anggap per 1 ya. Anggap per 1 berarti U3 kali 1 berapa? 3. U2 kali R. U2 R. U3 sama dengan U2 nya sudah ada. Ini. Ya kan? A kali R. Baru di kali R lagi, iya kan? Berarti nanti didapat
U3 sama dengan R kuadrat. Karena R-nya ada 2 kali. Bisa? Oke. Nanti logikanya begini. Ini U3. Berarti nanti U4 itu adalah A dikali R juga, ya kan? Kalau di sini 3 pangkatnya menjadi 2 kurang 1. Bisa? Oke, kemudian di sini berarti kalau di sini 4, di sini pangkatnya menjadi 3. Begitu seterusnya. Nanti kalau di sini UN berarti menjadi apa nih? UN sama dengan A pangkat R N dikurang 1. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini tentukan suku ke 10. Suku itu tetap. Suku itu tetap. U. Suku ke 10. Kemudian dari barisan ada disediakan barisan 64, 32, 16, 8. Nanti jangan kamu begini. Itu kan suku ke 10 dari barisan. Lalu langkah yang kamu buat gini, kamu kurangkan dulu. Siapa tahu yang begitu. Kan begitu deh. 32 dikurang 64 berapa ya? Min 30. Min 30. 16 dikurang 32. Min. Loh, kok nggak sama? Seharusnya kan sama kan? Iya kan, seharusnya sama. Oh, berarti bukan itu yang kamu gunakan. Berarti yang kamu gunakan adalah barisan geometri dengan menggunakan rasio. Biar jangan kamu kira, loh ini nggak sama dengan ini. Seharusnya sama. Iya, seperti begitu contohnya. Kalau maunya sama. Tapi kalau begini kamu jumpai berarti itu menggunakan rasio. Oke, kemudian dari sini U1-nya atau A-nya adalah 60. Pasti itu suku pertamanya adalah 60. Baru di sini kita cari R. R-nya adalah suatu suku dibagi dengan suku berarti 32 dibagi Oke, tingkatnya U10 berarti U10. Ini ya. U10 sama dengan A kali R pangkat 10 kurang 1, iya kan? Ini dia, 10 kurang 1. Berarti U10 sama dengan A nya suku pertama berapa? 10 dikali R nya rasionya berapa tadi? Nah, pangkat. Jangan sesekali kamu matikan dengan ini, nggak boleh. Karena R itu hubungannya dengan pangkat. Selesaikan dulu pangkatnya baru dikali. Tidak boleh nanti ini bisa kok langsung ini 64 dibagi 2 boleh kok, enggak. Karena setengah ini dipangkat dengan 9 itu dulu yang dikerjakan. Cara memangkatkannya itu enggak ada masalah. 1/2 dipangkat 3. 1 pangkat 3, 1/2 pangkat 3. Itu dia. Pangkatkan aja. Sama halnya dengan ini. 1 pangkat 9, 2 pangkat 9, 512. Oke, nanti dapat begini persamaan. Ini tinggal kali aja. 64 kali 1 dibagi 512. Nanti kalau disederhanakan sama-sama dibagi 64 ini, iya kan? 512 dibagi 64 adalah Data usaha temuan posisi ini akan menjelaskan materi tentang geometri. Kemudian cara bilangan A dan B signifikan N bilangan dan membentuk dua barisan deret geometri. Maka rasio barisan geometri tersebut kita akan menggunakan rumus rasio yaitu R sama dengan akar pangkat N tambah 1 dari B per I. B yaitu suku terakhir dan A suku utamanya. Kita masuk contoh soal yaitu yang cara bilangan 2 dan bilangan 2 disisipkan 3 bilangan sehingga terbentuk barisan geometri. Tentukan suku keempatnya. Menurut saya A nya yaitu suku pertama yaitu 2 dan B nya suku terakhir yaitu suku 2 dan nilai disisipkan 3 yaitu N. Kita sebelum menentukan suku keempatnya kita akan mencari rasionya dulu menggunakan rumus tadi yaitu R sama dengan akar pangkat N tambah 1 dari B per A, di mana nilai N yaitu 3 dan
P yaitu 162 dan A-nya yaitu 2. 3 tambah 1 4, 162 dibagi 2 81, jadi R tambah dengan akar pangkat 4 dari 81 yaitu 3. Nah, di sini kita akan menentukan suku keempatnya. Kita menggunakan rumus kapal sebelah yaitu ini. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. N-nya kita ganti dengan suku yang kita cari yaitu 4. A-nya yaitu 2 dan 3. R itu rasio yaitu 3 dan 4-nya ini. 4 kurang 1 3 kali 3 27, jadi 2 kali 27 itu 24. Jadi nilai suku keempat dari barisan geometri yaitu 54. Sekian, terima kasih. Oke. Sebelum masih ada materi 2 lagi. Oke, sebelumnya di sini sama seperti sisipan sebelumnya, tapi ada ketentuannya masing-masing. Dari sini saya mau bertanya dulu, ini A atau Q? A? Semua A. Oke. Nanti di sini jadi beda, bentuknya jadi seperti Q. Berarti A di sini menyatakan suku pertama, bukan bilangan pertama ya. Nanti jadi yang lagi pikiran kita. Sementara kita sudah sepakati suku 1 itu sama dengan A. Nah itu adalah suku pertama. Jangan pakai bilangan lagi. Bisa? Oke. Kemudian di sini B adalah suku terakhir. Langsung kita masuk ke contoh. Di antara bilangan 2 dan 162, di sini dia. Di sini 2, di sini 162. Ini suku pertama, suku terakhir. Disisipkan 3 bilangan sehingga terbentuk barisan geometri. Barisan geometri ya, bukan barisan aritmetika, beda nanti. Kalau geometri itu, kalau barisan geometri itu menggunakan rasio. Bisa ya? Oke, dari sini satu persatu kita ikut ya. Kemudian disisipkan 3 bilangan sehingga terbentuk barisan geometri. Itu kan suku keempat. Kalau suku ya tetap aja U, ya kan? Lain nanti bilang tentukan jumlah suku keempat, berarti apa ya? S jumlah kan itu. Kalau menentukan suku ya U, kalau menentukan jumlah suku S. Itu ada rumus untuk S, ada rumus untuk U. Oke, dari sini. Di sini yang pertama, oke di sini sudah ditentukan 2 ini sebagai A, ya ataupun suku pertama. Di sini P ini adalah suku terakhir. Kemudian N di sini adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Nah, mungkin kurang keterangannya. Bisa banyaknya bilangan yang disisipkan. Yang pertama kamu mencari R-nya. Loh, kenapa R-nya begini? Sementara yang kamu tahu itu R itu adalah ada suatu suku dibagi suku sebelumnya. Ini berlaku kalau ada barisannya, lengkap barisannya. Kalau ini kan tidak lengkap barisannya, di awal dan di akhir. Di sini kan kita nggak tahu. Di situ kan kita nggak tahu. Makanya bukan itu digunakan untuk mencari rasio. Yang mencari rasio itu digunakan begini: akar pangkat N tambah 1 dari P dibagi A. Jangan lagi membacanya nggak tahu. Saya ulang, akar R ini adalah rasio, adalah akar pangkat N tambah 1 dari P. Oke, masukkan aja. Di sini N-nya sudah ada semua bilangannya ya. N-nya adalah 3 kali 3 tambah 1. P-nya 162 dibagi A. 162 bagi 2 adalah 81. Akar pangkat 4 dari 81 adalah 3. Nanti ini kalau cara melihatnya ini lihat lagi di kelas 10 sudah ada. Jangan ulang lagi saya jelaskan. Oke, nanti di sini didapat R itu adalah 3. Kemudian tentukan suku keempat, berarti U4, bukan U4 yang di sana. Kita kan bicara rasio ini, iya kan? Ini lagi tadi. UN sama dengan AR
pangkat N kurang 1. Berarti kalau U4 berarti A dari N pangkat 3 kurangin 1 dia. Ini lihat tuh. U4 karena 4 ditanya. Jangan bingung kamu. Karena suku keempat yang kita tanya ya U4 buat. A sudah ada, R-nya sudah ada yang baru kita cari, pangkat N-nya dikurang 1 berarti 3 2 dikali 3 pangkat 3 27 dikali 2 adalah 50. Bisa ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Zina Sari. Di sini saya akan membahas materi dan contoh soal tentang suku tengah geometri. Sebelum kita memasuki materinya, kita harus mengetahui apa itu suku tengah geometri. Suku tengah geometri adalah suku yang berada paling tengah di antara barisan geometri. Di sini kita akan memasuki rumusnya. UT sama dengan akar dari A kali UN. UT itu suku tengah, A itu suku pertama, UN itu suku terakhir. Di sini ada contoh soalnya. Terdapat 5 suku dalam suatu barisan geometri dengan suku pertama 2 dan terakhir 192. Maka suku tengah barisan tersebut adalah penyelesaiannya A atau suku pertama 2, UN atau suku terakhir 192. Di sini kita akan substitusikan UT sama dengan akar dari A kali UN sama dengan akar 2 kali 162. Akar dari 2 kali 162 adalah akar 324. Akar dari 324 adalah 18. Jadi suku tengah barisan geometri adalah 18. Kenalkan, nama saya Nils Mamelia. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu deret geometri. Deret geometri adalah jumlah suku-suku pada barisan bilangan geometri disimbolkan dengan Sn, di mana S adalah jumlah dan N adalah suku. Maka Sn adalah jumlah suku. Misal kita mau mencari jumlah suku ke N, maka kita menjumlahkan suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga dan seterusnya sampai suku ke N. Misal kita mencari jumlah suku ke 5, maka kita menjumlahkan suku pertama, kedua, ketiga, keempat hingga kelima. Dari sini masih rumus. Di sini dapat kita ketahui bahwasannya U1 dan A itu artinya sama-sama suku pertama, maka itu sini adalah A. Kemudian kedua yaitu dapat kita lihat di kata sebelumnya bahwasannya UN itu adalah AR pangkat N kurang 1. Nah, dibagi sebagai N dikurang 1, maka hasilnya adalah 1. Maka menjadi AR pangkat 1. Karena 1 tidak perlu ditulis, maka ditulis AR saja. Kemudian U3 yaitu 3-nya sebagai N dikurang 1, maka hasilnya adalah 2, maka ditulis AR pangkat 2. Jadi itu setelahnya sama suku ke N. Nah, deret geometri mempunyai 2 rumus umum, yaitu yang pertama Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang N, di mana A adalah suku pertama dan R adalah rasio. Rasio adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Kemudian yang kedua, Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R dikurang 1. Nah, perbedaan dari 2 rumus ini yaitu yang pertama untuk rasio kurang dari 1, sedangkan yang kedua untuk rasio lebih dari 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Jumlah nilai suku pertama dari geometri adalah min-33. Jika nilai rasionya min-2, maka jumlah U3, U4, dan U5 adalah penyelesaian. Di sini dapat diketahui bahwasannya rasionya adalah min 2, maka kita memakai rumus yang pertama yaitu untuk rasio kurang min 1. Maka disini tulis Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang N. Karena suku pertamanya sudah kita ketahui yaitu min 33, maka kita tulis min 33 sama dengan A dikali 1 dikurang min 2 dipangkat dengan 5 per 1 dikurang min 2. Kemudian min 33 sama dengan A dikali 1 dikurang min 32 per 3. Min 32 ini adalah hasil dari min 2 pangkat 5. Dan 3 adalah hasil dari 1 dikurang min 2. Dia berubah menjadi positif, maka menjadi tambah, yaitu menjadi 3. Kemudian min 33 sama dengan A dikali 33 per 3. 33 adalah hasil dari 1 dikurang min 32. Dia berubah menjadi positif, maka menjadi tambah, yaitu 1 ditambah 32 yaitu 33. Kemudian min 33 sama dengan 33 dibagi 3 yaitu 11 dikali A. A sama dengan min 33 per 11. A adalah
Min 33 ini dibagi dengan 11. Maka nilai suku pertamanya adalah min 3. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai suku pertamanya. Maka sekarang kita akan mencari jumlah suku ketiga, keempat, dan kelima. Nah, dapat dikatakan N itu sama dengan AR pangkat N kurang 1. Maka 3-nya sebagai N dikurang 1. Maka itu sudah AR pangkat 2. Kemudian 4, yaitu N-nya sebagai 4 dikurang 1. Maka menjadi 3. Maka itu sudah AR pangkat 3. Kemudian 5, yaitu 5-nya sebagai N dikurang 1. Maka menjadi 4. Maka di sini terus ada AR pangkat 4. Kemudian AR kuadrat. Dengan berapa supaya hasilnya ada AR kuadrat, yaitu 1. Kemudian AR kuadrat dikalikan dengan berapa hasilnya supaya hasilnya adalah R, yaitu AR pangkat 3. Kemudian AR kuadrat dikalikan dengan berapa supaya hasilnya adalah AR pangkat 4, yaitu R pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilai suku pertama ini, yaitu min 3 dikali rasionya min 2 dipangkatkan 2 dikali 1 dikali min 2 menambah min 2. Min 2 pangkat 2 itu adalah 4. Kemudian min 3 dikali 4 adalah min 12. Kemudian 1 ditambah min 2 itu adalah min 1. Min 2 pangkat 2 adalah 4. Maka menjadi min 12 dikali dengan 3. Min 1 ditambah 4 itu adalah 3. Maka min 12 dikali dengan 3. Maka menjadi min 36. Maka jumlah dari U3 ditambah U4 dan U5 adalah min 30. Oke, sebelum ditutup. Perhatikan, yang terakhir sekali. Oke, saya rasa untuk suku tengah dari geometri hanya tinggal masukkan ke dalam rumusnya saja. Oke, sekarang kita fokus kemarin. Deret geometri di sini adalah deret aritmatika, harus tahu membedakannya. Harus tahu membedakannya. Nanti terjebak kamu di dalam soal. Oke, nanti dia untuk deret geometri itu samanya deretnya itu juga tetap ruang lingkupnya adalah jumlah. Tapi di sini dia aritmatika, tapi di sini dia geometri. Dari sini dia SN itu tetap SN ya kan. Kalau deret dia S. Kalau baris tetap dia pakai SN. Iya, SN itu adalah jumlahkan semua sukunya kan gitu. Oke, tapi ada ketentuannya dari karton sebelumnya tadi itu U1 itu tetap sebagai A, U2 itu A kali R pangkat 2 kurang 1. Iya kan? Kalau di sini U3 A kali R pangkat 3-nya kurangi 1. Gitu. Jadi R pangkat 2. Begitulah seterusnya. Sampai A kali R pangkat N kurang 1. Oke. Kemudian dari sini, di sini ada rumusannya untuk deret geometri. SN itu adalah A dikali 1 dikurang R pangkat N, tergantung berapa N yang ditanya. Sudah tergantung jumlah suku yang berapa yang ditanya. Dibagi 1 dikurang R. Artinya di sini menyatakan apa R? Rasio. Oke, ada 2. Bisa kamu lihat sendiri. Berubah tempatnya ya kan? Di sini 1 jadi di sini dia kan. RN-nya di sini. Bisa dilihat? Harus tahu membedakannya. Itu ketika berlaku yang di sini ketika R-nya kurang dari 1. Rasionya itu kurang dari 1. Kalau di sini rasionya 5, yang kiri atau yang kanan kamu gunakan? Yang kanan, karena R-nya lebih dari 1. Kalau min 4 kiri, yang kiri. Karena min 4 itu kurang dari 1. Bisa untuk ini? Oke, kemudian masuk ke contohnya. Jumlah 5 suku pertama dari deret geometri, jumlah 5 suku pertama berarti sudah ada dia. Jumlah 5 suku pertama itu 1, 2, 3, 4, 5 sudah dijumlahkan. Setelah dijumlahkan hasilnya berapa? Min 33. SN adalah min 33. Kita bukan mencari lagi SN-nya. Tapi di sini yang ditanya apa? Maka jumlah U3, U4 dan U5. Nanti kita cari. Kemudian di sini jika nilai rasionya adalah min 2 sudah dikasih tahu. Berarti nggak mencari rasio lagi. Sudah dikasih tahu rasio. Tinggal masukkan aja ke dalam rumusnya. Rasionya berapa? Min 2. Yang kiri atau yang kanan? Kiri. Kita gunakan ya. Ya Pak. Yang kanan nanti beda sih. Oke, kita gunakan yang kiri. Sudah sama ini?
Ya Pak. Oke, tinggal masukkan. A di situ suku pertama, ya kan? Ya Pak. A-nya nggak ada ya? Karena nggak ada barisannya kan? Tiba-tiba jumlahnya aja langsung. Jumlah dari 5 itu udah. Jumlah dari 5 itu 33, min 33. Jadi nggak tahu kita berapaan. 1 dikurang R, R-nya sudah ada. 2. N-nya adalah 5. N di sini nggak sama dengan ini ya. SN ini adalah menyatakan ya jumlah kelima suku itu, suku yang diketahui adalah berapa? 5. Yaitu lainnya. Bisa? Jangan kamu kira loh di sini 33, kenapa nggak min 33? Bukan begitu. Jumlah kelima suku itu min 33. Banyak suku itu 5. Kita banyak sukunya nih. Oke, tinggal memasukkan. Semua nanti dapat sampai kemarin. Nanti sisanya dia ini pindah 11-nya menjadi bagi, karena hubungannya ini kali. Jangan pindah kamu buat menjadi negatif, bukan. Ini hubungan 11 dengan A adalah Kali. Kalau pindah dia berubah menjadi Bagi. Ini lihat, min 33 bagi 11. Ini lihat. Oke, nanti dapat A-nya adalah min 3. Berarti suku pertamanya adalah min 3. Ini dia itu. Di sini dia suku pertama 2, 3, 4, 5. Di sini nanti berapa dia? Min 3. Baru nanti sampai di sini yang mau kita cari, kalau dijumlahkan ini semua hasilnya adalah min 33. Itu dia maksudnya. Kemudian dari sini jumlah U3 tambah U4 tambah U5. Di sini sudah ada dia. U3 adalah AR pangkat 2. Kurangin 1 kan gitu kan? Ini kurang 1 3-nya jadi 2, kurang 1 3, kurang 1 4. Ini dikeluarkan dia, boleh gak apa-apa. Ini nanti kalau kamu kali ke dalam ya tetap bilangan dikali dengan 1 menghasilkan nilai itu sendiri. Kalau dikali ke dalam ya ini dia, baru ini AR kuadrat dikali R jadi berapa? R nya 1 kan? Inilah itu jadi kemarin kamu kali lagi dia kemarin, R nya tambah lagi 2 jadi 4. Oke, tinggal masukkan aja. A nya sudah ada, R nya juga sudah ada, iya kan? Ya Pak. Udah tinggal memasukkan, mengali, menjumlah, mempangkat. Itu pun harus kamu kuasai. Oke, saya rasa itu aja. Silakan gitu. Baiklah, sekianlah presentasi kami mengenai materi baris dan deret pada hari ini. Semoga teman-teman dapat mempelajarinya dengan baik lagi dan dapat mengikutinya dengan baik. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalam.